Musikaligus. Ngobrolin musik sekaligus. Ada mahal ini di Musikaligus Reverse. Tepuk tangan dong. Gila. Barengan sama gue Reno Aditya seperti biasa. Dan kali ini spesial karena banyak banget yang nonton di luar. Padahal mereka gak dengar suara kita loh. Iya, kok halo dada aja. Iya. Yang lagi nontonin kita di Instagram, terima kasih banyak. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang udah ditanyain sama My Lindsay. Okay. Di Instagramnya Ruf beberapa hari kemarin kan yang mau tanya silakan gitu. Anyway, apa kabar? Baik, kakaknya apa kabar? Kabar baik juga. Jadi sebenarnya gue pernah ngobrol sama Lini itu setahun yang lalu waktu baru merilis single Sisa Rasa. Ya, dan gila perbedaan setahun tuh. Dalam setahun tuh buat kamu jadi kayak wah gila banget gitu loh. Kok gila? Iya, maksudnya progres karirnya Lini dalam 1 tahun quite amazing. Ya mungkin karena dibantu dengan festival yang kita kangen dengan festival. Iya. Dibantu dengan sound TikTok gue kan lagi naik ada tuh. Di mana-mana tuh. Terus tiba-tiba festival lagi naik ya, jadi berbarengan. Mungkin dibantu dengan hal itu kali. Nih jadi pasti banyak yang nggak tahu dengan podcast ini. Jadi waktu itu Lini baru berilis single Sisa Rasa. Pada saat itu single sebelumnya adalah Melawan Restu ya. Melawan Restu kan viral. Kemudian Sisa Rasa baru rilis. Terus gue sempat nanya, Lini cukup pede nggak sih? Apa menurut kamu bakal semeledak Melawan Restu nggak sih? Aduh nggak tahu ya. Tapi menurut kakak gimana, kata dia gitu kan. Kalau menurut gue sih iya. Kata dia enggak. Ternyata di hari ini nih kita ngobrol nih. Aku tanya nih kenapa menurut kakak iya? Karena lagunya gini, Sisa Rasa waktu itu kan Melawan Restu judulnya cukup provokatif ya. Kayak kok Melawan Restu sih? Lo durhaka gak nanti gitu? Kemudian Sisa Rasa juga ternyata. Tapi ternyata pas Melawan Restu didengar dia nggak gitu kan. Tapi Sisa Rasa ya itu tadi ya dikonsum sama orang-orang yang hobinya menyakiti perasaan sendiri dengan galau. Iya sih. Dan bedanya 7 juta pendengar loh. Sisa Rasa lebih banyak pendengarnya daripada Melawan Restu. Keren. Nggak ngerti lagi. Keren. Dan hari ini Mahal ini datang ke Roof untuk ngobrolin soal album terbarunya. Dan which is itu kayak apa ya, seorang penyanyi belum sah rasanya kalau belum punya album sendiri. Kalau gue enggak sih. Apa? Oh iya, serius? Juga, menurut gue. Terus ngapain bikin album? Ya karena bikin album aja. Karena disuruh label ya? Karena bikin album aja. Nih, mumpung yang lagi nonton di Instagram, ada beberapa pertanyaan kemarin ini yang udah masuk, gue saring ambil 3. Pertama ada Faren Monica. Mau tanya dong, itu nyiptain lagu di album Fabulous Cepat itu inspirasinya dari mana? Banyak kalau inspirasi. Rata-rata galau semua, padahal Mahal ini katanya lagi bucin-bucinnya. Enggak, sebenarnya ada ini laguku. Ini laguku pun juga buat laki aku, cowok aku. Tapi aku rubah menjadi galau gitu loh, ngerti gak? Jadi kayak kan maksudnya adalah misalnya overthinkingan kita itu bisa dijadikan galau kok gitu, nggak? Misalnya lagi happy bisa dijadiin galau, mungkin takut kehilangan happy, itu kan happy tidak selamanya. Emang kamu orangnya overthinkingan? Ya. Lumayan. Iya. Bukan lumayan lagi kayaknya. Lumayan banget ya. Lumayan banget. Terus kapan album fisiknya launching? Akan ada album fisik dong nanti? Ada album fisiknya, terus aku juga maunya ada vinyl gitu. Wah keren. Tapi ya soon lah, lagi dikerjakan. Benar-benar. Tapi nikmatin dulu yang di digital platform ya, karena semuanya bisa dinikmatin. Terus satu lagi, Lini dulu ikut idol atas keinginan sendiri atau orang lain? Dan siapa yang paling berperan penting sehingga buat Lini jadi kayak sekarang? Sendiri dong, keinginan sendiri kok. Karena waktu itu orang tua aja tuh nggak pengen, nggak pengen bukan, nggak tahu, nggak pengen. Jadi yang bikin ini kayak sekarang ya motivasi Lini. Karena ngelihat keluarga. Gitu. Oh gitu. Terus kuliah gimana? Diterusin di luar? Jangan dibahas kan. Padahal kuliah kedokteran gigi tuh mahal loh. Gini, kuliah kedokteran aku kasih tau. Kuliah kedokteran gitu emang mahal, tapi untuk mencari pekerjaan di mana di dalamnya kita suka dengan pekerjaan itu lebih mahal. Betul sih. Karena kita nggak bisa, kalau kita kerja nggak bisa happy, kita nggak bisa. Tapi kenapa kamu ngambil kuliah yang nggak bisa dijokiin? Iya lagi. Nah itu alasannya kenapa aku
musik aja udah gitu. Udah gitu ya. Karena di saat aku berbarengan dengan hal itu dua-duanya, aku pernah, jadi aku sempat balik Kak kemarin. Kemarin kan aku sempat cuti tuh, kalau mungkin aku waktu itu Karena pandemi mungkin juga karena pandemi juga jarang manggung gitu dan di kuliah gitu. waktu aku kesini aku masih cuti. Nah kemarin itu aku tuh sempet balik lagi, Oke. balik lagi dalam arti kayak memang aku mau balik, memang aku mau meneruskan gitu. Ternyata di saat aku menjalani itu adalah film. Oh iya. Film yang udah ditandatangani kontraknya, berarti kan tidak bisa. Oke, itu alasan kuat dong untuk meninggalkan lagi ya? Enggak juga sih, Enggak ya? karena aku tetap penyanyi kalau Iya, suruh iya, pilih iya, filmnya. iya. Terus ternyata di pandemi ini tuh banyak sekali, setelah pandemi ini banyak sekali festival dan job ternyata. Dan Oke. yang menurut aku itu akan menaikkan di lagu-lagu aku, di mana yang aku bisa bikin itu sebagai bagian dari promo gitu loh. Nah kayak gitu. Terus akhirnya di saat aku menjalani dua-duanya berbarengan, ternyata nggak bisa. Nggak Oke. mungkin aku suruh manajer aku terus-terusan buat absen, Iya sih. ya kan? Benar. Absennya nunggu. Sedangkan waktu itu aku lagi lagi reading film, terus kayak aku harus kayak izin, Kak bentar ya aku mau absen dulu, Kak bentar ya aku mau, nggak mungkin. Dan sedangkan di saat itu aku harus belajar kan. Betul. Mana kedokteran kan ada praktek-prakteknya juga kan. Praktek sih waktu itu Labnya untungnya belum gitu-gitu. ya Kak. Cuman kalau dokter itu menurut aku nggak bisa nggak belajar. Kalau nggak lo mau ngapain gigi orang nanti. Nah, benar. Gitu. Mau nyanyi di mulut orang kan Iya enggak kan, ya? nggak mungkin kan gitu. Tapi nggak nyesel ya? Maksudnya ini bukan salah pertanyaannya, bukan nggak nyesel, tapi keputusan kamu untuk lebih fokus ke dunia yang sekarang setelah dirasain, setelah dilewatin, keputusan yang tepat ya? Iya sih, So far. karena aku di dunia musik ini bukan nyanyi doang. Aku pengen nyiptain lagu Oke, gitu-gitu. tapi kan kamu bikin lirik sendiri, kerennya sih. Thank you. Keren ya. Gitu. Jadi dari 10 lagu di album Fabula itu berapa? 9 lagu, karena Bawa Dia Kembali itu kan lagu aku 2015. Itu di remake. Nggak mungkin aku berubah itu di lirik awal kan. karir ya. Labelnya masih beda ya. Masih beda. Nggak pakai label Nggak waktu pakai itu, label ya, nggak. oke, Jadi terus? waktu itu jadi 9 lagu di Fabula ini aku tulis sendiri, dan beberapa notasinya juga aku ikut nimbrung. Oke. Kayak misalnya Kisah Sempurna itu kan notasinya aku, terus lagu Pecahkan Hatiku tuh aku, misalnya dari Fabula lah ya, belum aja kan dia masih kecil ya. Terus apalagi ya, kayak Sial gitu, beberapa juga notasinya aku bareng kami. Ngomongin soal bikin lirik sendiri, karena kan seperti yang kamu bilang, misalnya ada lagu yang sebenarnya itu buat Iki gitu, tapi dibuat jadi galau, jadi harus overthinking dulu buat bisa bikin lirik yang bagus atau gimana sih? Enggak sih. Enggak ya? Maksudnya kita kan seiring berjalannya waktu, seiring berjalan waktu kita nggak mungkin selalu happy gitu loh. Ya. Nah, aku ingat-ingat lah yang sedih-sedihnya apa aku tulis. Karena yang lagi berantem ya nggak diposting di Instagram. Iya betul sekali ya nggak sih? Wak, ya kan. Netizen hanya ingin yang Iya, bahagianya. Kalau betul. berantemnya ya bisa aja naik, kayak itu juga pengen sih mereka. Betul. Jadi biar ada bahan komen di feed kamu nanti kan. Kamu berantem sih padahal gini. Iya. Tapi ngerasa gak sih jadi kayak semacam dalam tanda kutip Indonesia sweetheart gitu, kayak ya plus minus sih sebenarnya. Kalau plus minusnya adalah ya itu tadi, kehidupan pribadinya kayak semua orang pengen ikut campur. Iya benar. Ya gak sih? Bener, tapi makanya kenapa aku kadang kayak sisa rasa gitu ya. Paling sisa rasa sih plot twist sih. Kalau sisa rasa tuh kan buat mama. Tapi ternyata enggak gitu. Tapi ternyata kalau orang-orang nangkepnya ada beberapa enggak. Jadi universal, karena aku tulisnya di situ adalah ada kata sayang kan. Aduh sayang gitu kan. Nah, jadi aku tuh nulisnya tetap universal gitu. Terserah orang mau kemana persepsi mereka gitu. Oke. Ngomongin soal sayang, mumpung kita live Instagram juga, gue ada games namanya Katakan 3. Ada 3 pertanyaan, yang tiap pertanyaannya harus dijawab dengan 3 kalimat atau 3 jawaban. Yang penting jangan lu tanya di dunia ini yang paling lu sayang siapa gitu ya. Nggak tahu. Oke, reverse pertanyaan pertama. 3 perbuatan paling romantis yang pernah kamu terima itu apa? Dari siapa aja? Kan, yang aku terima atau yang kamu terima. Ya, soalnya kadang kan ada tuh perbuatan yang aku nggak tahu sebenarnya ternyata dia romantis gitu. Boleh. Pokoknya sesuatu yang berimpact sama kamu, yang ada hubungannya. Oh, ternyata dia ngelakuin ini buat gue gitu. Oke. Satu, mama pengen aku punya bathtub. Terus? Karena dia tahu kalau aku nulis tuh suka di bathtub. Oh, wow. Terus dia bilang ke papa gitu waktu itu, karena papa kan nggak deket
bukan nggak deket sama aku, cuma saya nggak, dia di Bali, Iya, maksudnya iya, nggak, iya, iya, nggak di jaraknya nggak Jakarta. deket. Terus apa namanya, setelah dia meninggal baru aku tahu Tahu. gitu. Wow. Oh, jadi Maksudnya speechless nih. jadi sedikit, maksudnya bukan sedikit, jadi kayak hal kecil itu tuh aku baru tahu gitu. Maksudnya dia tuh semerhatiin itu anaknya, ngerti nggak? Jadi aku suka nulis di kamar mandi Kak. Jadi aku nggak tahu, orang-orang bilang kalau misalnya lo nongkrong di kamar mandi ada setan ya kalau malam sampai subuh. Nah aku tuh sampai subuh pun aku nulis lirik tuh di bathtub. Berarti setannya bantuin ya pada saat itu ya. Makasih setan. Yang kedua, Apa ya? Aduh, nggak tahu. dari fans mungkin. Kan fans kadang-kadang ngelakuin hal yang romantis ketika kamu manggung. Or else. Romantis banget kan tapi. Yang menurut versinya Lini ya. Nggak tahu. Emang apa enggak? Tapi enggak dong. Harusnya cewek terus. Soalnya kalau dikasih bunga tuh menurut aku udah biasa aja. Biasa aja. Itu udah too much ya kayak. Ya, Terus kayak, abis ini mau diapain nih bunganya gitu? maksudnya misalnya cowok ngasih bunga, fans gue tuh ngasih bunga kali gitu. Iya, Ngerti nggak sih? Ya nggak? Ya iya, nggak bener, sih? bener, Jadi bener. aku ngerasa kayak ya udah sih gitu. Atau mungkin kalau lagi lapar tau-tau nggak ditanya udah makan atau belum, tapi tau-tau udah dikirimin aja. Pernah nggak gitu? Itu udah biasa aja juga Udah nggak bisa sih? juga ya? Menurut aku itu biasa aja ya Kak, karena menurut aku suatu yang sweet itu yang selalu merhatiin gitu loh, selalu Oke, simple perhatian. things gak harus besar. Nggak harus besar. Kayak mama tadi itu kayak itu suatu hal yang kayak oh lu semerhatiin ini Dan gue. udah bertahun-tahun kemudian masih ingat aja. Masih ingat banget gitu. Oke. Kalau bunga ya udah. Sekarang juga gue beli bunga gue kasih juga bisa gitu Oke, kan. ya. Gitu. 3 hal dari cowok yang bisa bikin kamu jatuh cinta apa? Nggak caper. Nggak caper pertama. Ini HP gue getar mulu dah. Berarti Tapi dia nggak tidak disukai karena nggak caper kedengeran handphone. kan? Enggak. Nggak caper. Followingnya nggak cewek-cewek yang aneh-aneh yang nggak Oke. yang... Tapi di explore bisa keluar loh. Ya makanya gue males banget kan. Iya. Gede banget kalau udah. Terus satu lagi yang nggak genit sana sini gitu. Oke. Ya nggak Kadang genit. misalnya ada orang tuh berbicara biasa lah, aku cowok di sini ada cewek gitu. Cuman ada yang tahu nggak sih lo yang kayak